Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak oniang. Entah dinosaurus atau kekonyangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh yang berkah ini Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan kesempatan dengan langkah kaki dan ayunan tangan kita dari rumah kita masing-masing menuju ke masjid ini, bukan karena ustadznya, tetapi adalah karena imannya. Kalau karena ustadznya lah kodok nengok ustadznya, lah biasa ya kan. Tapi iman itu yang menggerakkan kaki kita, sehingga alhamdulillah pada subuh ini di pagi pertama kita melaksanakan GSSB di bulan Ramadan, kita dapat sama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat, kita diberikan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Rokan 4 Koto sebagai motivator kita. Pak Camat Ketua GSSB Zona 2 titip salam. Zona 2 Lubuk Bendahara selama Ramadan tidak melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah, tapi mereka tetap melaksanakan tausiah setiap pagi. Jadi kata ketua, Bang, besok kita silaturahmi lah Bang. Masa zona 1 dengan zona 2 nopo nah silaturahmi. Sementara kalian lah sampai ke Pasi itu. Kalian langkaukan kami. Jadi ibu-ibu insya Allah di bawah pimpinan Pak Camat, ikonanya setelah lebaran nanti kita dapat bersilaturahmi dengan zona 2. Setujunya ibu kan? Apa yang rawan nanti. Kemudian yang kami hormati, hadir bersama kita Ketua Lembaga Kerapatan Adat, nenek mama yang lainnya, kemudian pengurus masjid, para imam, para khatib, Bilal, kemudian yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, kaum muslimin dan muslimat. Juga hadir bersama kita Pak Kades, orang tua kita dari Pasir Rambah, Pak Haji Amir, mudah-mudahan sehat selalu.
dan juga lain ngahyonik nampak. Ngahyonik lain sehat ngahyonik. Ikut catu ulek betang. Ditopuknya ulek itu mati kali. Sogodang itu ulek sogodang batang pinang mencatunya. Nah tolong dia ulek maunya. Mati ulek itu dah dicatuk sama lah dia. Bukan dah kena topuk. Alhamdulillah beliau bisa diselamatkan oleh Allah. Jadi takbir ya kecek sekuat-kuatnya. Ha terlopeh ulek tadi. Alhamdulillah sehatnya kan? Kalau bercerita samanya tu habis hari ni. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada pagi ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa hari yang kelima. Ya, hari kelima. Jadi aku sekeluarga sampai hari kelima ko odun ponah pakai makan sahur lah. Jadi apa tuh makan nasi. Ya ibu kali ini dibawa lagi engkau no tidur tu Pak Camat. Ya, alhamdulillah makan nasinya. Insya Allah masih sanggup untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu udah makan sahurnya? Makan nasi di sahur. Laibo niat tadinya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada niat, berarti puasanya jatuh ke puasa sunat. Puasa Ramadan wajib kita niatkan. Kapan kita niatkan? Kalau menurut Imam Syafi'i, boleh kita niatkan di awal Ramadan kemarin. Sengaja aku berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan pada tahun ini, wajib atasku karena Allah Ta'ala. Kemudian diiringi setiap malamnya. Sengaja aku berpuasa besok pagi di bulan Ramadan tahun ini, wajib atasku karena Allah Ta'ala. Kapan masa rentang niatnya? Setelah terbenam matahari sampai menjelang terbit fajar. Apakah setiap waktu itu kita niatkan? No, sekali samia. Jangan mulai dari maghrib pun niat leh sampai nakkan tidur. Pasang niatnya bang. Ya, sekali samia. Sudah wak berbuka setelah maghrib itu niatkan dalam hati. Sengaja aku berpuasa besok pagi, wajib atasku karena Allah Ta'ala. Nabi Bu, kalau ino diu masoji, rahimallahu liman nawali saum. Nawaitu saumu ramadana fi yaumil ghadin an haza sanatin fardhan alayya lillahi ta'ala. Payah itu Ustaz. Sengaja aku puasa Ramadan untuk besok pagi. Wajib atasku karena Allah Ta'ala. Lupa Ustaz, dokek sahurnya boleh. Silakan niat ketika mau makan sahur. Lupa Ustaz, sudah makan sahurnya boleh. Lupa Ustaz, sudah sembahyang subuh, tidak boleh lagi. Ya, tidak boleh kita berniat setelah terbit fajar. Kalau kita terlupa niat, kata Imam Syafi'i, karena kemarin kita sudah berniat untuk 1 bulan penuh, maka apabila kita lupa dalam salah satu malam
untuk berniat, maka niat yang pertama terhitung. Nah, itu gunanya ibu-ibu. Ya, awak meniatkan sebulan di awal Ramadan kemarin. Andai kata ada yang lumpang, lumpang ya kan? Noak puasa sai do. Apakah apa-apa berhalangan atau ibu-ibu yang berhalangan tidak melakukan puasa 1 hari disebabkan apakah karena musafir, apakah karena sakit, apakah karena berhalangan datang tamu, maka niat yang kita niatkan 1 bulan kemarin tidak terhitung lagi. Lah ibu, kodisiko potang hari ketiga, alhamdulillah. Hari ketiga potang disiko lah ku sampaikan supaya awak jangan lupa. Ibu jangan lupa ya. Besok kalau seandainya lah yang berhalangan, wajib niat setiap malamnya. Apa-apa kalau lah datang halangan besok, wajib niat setiap malam. Halangannya nolaga halangan ibu-ibu no, musafir, sakit, kan? Lah nggak? Tuh nggak tuh. Jadi ibu-ibu, kalau kita sudah berniat maka puasa kita sudah bisa kita laksanakan. Kalau kita terlupa niat bagaimana? Maka puasa kita jatuh kepada puasa sunat. Bolehkah kita berbuka? Tak boleh. Tetap puasa. Tapi puasanya puasa sunat. Ya. Setelah Ramadan berakhir, maka wajib diganti. Kapan waktu menggantinya? Mulai dari Syawal sampai Sya'ban. Itu rentang waktunya. Tapi semakin cepat kita ganti, semakin baik. Ya, semakin cepet wak ganti wak kodo puasa wak semakin baik. Sebagai catatan bagi ibu-ibu, ibu-ibu kalau somayang to tinggal karena halangan datang bulan tidak wajib diganti. Tapi kalau puasanya tertinggal karena datang bulan wajib diganti. Jelas ibu? Jangan nak bonus pula leh. Karena puasa itu masih bisa awak ganti. 5 boleh ai paling lama, 6 atau 7 ai kebiasaan, 1 hari minimal itu masih bisa kita ganti. Tapi kalau sholat ada dispensasi. Jelas? Boleh. Lek berganti botanya. Alhamdulillah inna ustaz. Esok ganti itu. Ya. Ganti. Kalau puasa awak tinggal dek gara-gara berhalangan wajib kita ganti. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu sebagai mukadimah kita pada pagi ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, maka ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang Ramadan ini, apa kata Rasulullah? Bu'dun liman adraka Ramadan falam yaghfarlah. Celaka, rugi bagi orang yang bertemu dengan Ramadan
tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Karena bulan Ramadan ini disebut bulan suci. Maka mari kita sucikan diri kita di bulan Ramadan. Siapa orang yang disebut celaka itu? Siapa orang yang disebut orang yang merugi itu? Sarah ulama mengatakan yang pertama adalah orang yang menganggap puasa itu biasa-biasa saja. Yang menganggap bulan Ramadan itu biasa-biasa saja. Tidak membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Pahamnya Ibu? Ino yo bedakan no antara bulan lain dengan bulan puasa no. Siang mamam yo. Mokok yo. Boko jokore noton tu dek kotu. Sudah itu mau bungkus nasi. Ya. Jadi no yang membedakan no. Jadi tolong kita hargai bulan Ramadan ini. Apatah lagi kalau kita melaksanakan puasa, orang puasa kita tidak. Orang menahan awak enteng-enteng sami yang mokok sami jalan. Anak-anak ibu sami-sami santai, sami jalan, sami main, makan. Tapi tanpa dicegah oleh orang tua. Ini ada hikayah ibu-ibu sebagai gambaran bagi kita. Dulu ada seorang perempuan beragama Majusi. Mempunyai seorang anak kecil. Anaknya tadin di bulan puasa mau makanan keluar rumah. Jadi makan yo di luar rumah. Satu nampak de omaknya langsung dikojanya anaknya tadi dibawanya ke rumah. Inyo no buat agama Islam ini. Sementara uang Islam sedang melaksanakan puasa. Dibawanya ke rumah, nak mau kumah makan di rumah. Jadi ibu-ibu singkat cerita meninggallah omak tadi. Omak paja cakung meninggal. Ada seorang abid bermimpi menengok omak tadin duduk di atas singgasana yang megah. Kalau terbayang dewak di mana? Dalam surga. Hidup dengan mewah. Maka heranlah abid. Wahai ibu, apa sebenarnya amalan yang ibu kojokan selama di atas dunia? Sementara ibu adalah agama Majusi. Kalau istilah awaknya Kristiani. Tapi ibu kok bisa masuk surga? Habib, dulu semasa hidup saya pernah menghormati Ramadan. Apa? Menghormati Ramadan. Jadi ketika anak aku mau makanan keluar, aku bawa anakku tuh ke rumah. Karena aku tahu uang Islam tengah melaksanakan puasa di waktu itu. Jadi atas dasar itu Allah redha kepadaku. Maka aku dimasukkannya ke dalam surga. Hanya karena menghormati Ramadan. Orang Majusi, orang Nasrani menghormati agama kita, tetapi kenapa kita orang Islam tidak bisa menghargai agama kita? Ino Bapak Ibu disiko dong. Kalau disiko no kenapa? Ya. Mereka tidak menghargai, tidak menghormati agamanya sendiri. Mereka menyamakan antara bulan Ramadan
dengan bulan-bulan yang lain. Maka Allah tegaskan, Rasul tegaskan, bu'dun liman adraka Ramadan falam yaghfirlah. Dia tidak akan mendapatkan ampunan. Apa tujuan awak berpuasa, ibu-ibu? Mendapatkan ampunan. Tapi kalau awak lah celaku kata Nabi, maka awak akan dapat ampunan leh. Oleh sebab itu, yang pertama, jangan kita samakan bulan Ramadan dengan bulan biasa. Bedakan antara Ramadan dengan bulan biasa. Kalau ino wak sobuk deh ketika datang bulan Ramadan tu ahlan wa sahlan. Ikono marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan itu diucapkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga datang ke kota Madinah, disambut dengan marhaban. Tala'al badarun alaina. Boleh? Marhaban itu kata selamat datang kepada orang yang paling mulia. Maka Ramadan juga termasuk mulia. Karena tidak ada bulan selain bulan Ramadan yang disebut bulan suci. Maka hargai Ramadan. Jelas ibu? Langan tua. Yang kedua, yang celaka lagi orang yang berubah alim ketika masuk Ramadan samia. Kok yang bahayanya? Pakailah kopiah lagi engkau pulau pasang. Pakai kan sawung tolot tak ada sikonya. Bosanang. Puai semayang tarawih. Sudah semayang tarawih, kau lupa pulau bekon. Sudah semayang tarawih, puai tadarus cah. Jo, mana makanan yang banyak kan jo masa je injo? Situ puai tadarus. Ya? Itu kojo-kojo siapa tuh? Kojo anak muda. Ya, wah tua, nah mungkin itu kojo leh. Jadi berubah alim ketika masuk Ramadan, berubah alim. Tapi sayangnya bapak dan ibu, setelah Ramadan hilang, dia pun hilang. Ancaknya ibu, kalau awak memang nak berubah, berubahlah di bulan Ramadan. Supaya jangan disobuk uang. Kalau Ramadan yang merubah kita, tidak ada orang yang berbicara masalah kita. Tapi kalau di luar Ramadan kita berubah, heran uang dehnya. Tumben, aku kodok poin semayang ke masoji. Tumben, aku poin semayang. Tumben, aku buat amal. Aku gerangan, kata kawan. Tapi kalau ketika Ramadan masuk kita berubah, dan setelah Ramadan tetap kita seperti itu, ya uangnya. Tapi kalau hanya ketika bulan Ramadan saja berubah, setelah Ramadan hilang, dia pun menghilang, colako. Ini no pakai musiman kono bapak dan ibu. Jangan kita anggap Ramadan itu sebagai musiman. Jangan kita anggap amal itu sebagai musiman. Tiba Ramadan, taat salat, taat puasa, taat sedekah, taat berimpak, taat datang ke masjid. Puai Ramadan, puasa hilang, salat hilang, sedekah jarang, nolai. Berarti tidak berbekas. Jangankan pahala yang kita dapati, tetapi celaka yang kita dapatkan. Maka kalau kita ingin berubah, berubahlah di bulan Ramadan, kemudian implementasikan setelah bulan Ramadan. Ya, Ibu?
Kok kasar bahasa uang kok sai ke pagi kok. Biasa tolotak dua goleh siko kan. Pagi leh lah ketuntang di belakang tadi. Kok nalai kita donga oni yang samian ya. Memang kasar orang koromah. Nah, jadi kalau kita ingin berubah bulan Ramadan, tapi implementasikan setelah Ramadan. Kok jarang-jarang awak ke masjid, tapi somayang jangan awak tinggalkan. Kok jarang-jarang awak potang melakukan puasa, tapi setelah Ramadan sekali-kali awak berpuasa. Nah, karena apa? Karena Ramadan itu sudah melatih kita. Dilatihnya awak pois semayang jamaah, dilatihnya awak bersedekah, dilatihnya awak berpuasa, dilatihnya awak berimpak. Kok sadonyo lah dilatih di selama bulan Ramadan. Apa pelatihan itu hasilnya dibuat Tuhan? Allah tingkatkan pahalanya. Kalau di luar Ramadan, pahala yang kita lakukan ketika kita beramal 1 sampai 700 kali lipat. Tetapi di bulan suci Ramadan bukan lagi 7 kali lipat, tetapi melebihi alfu. Apa namanya? Khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Berapa lama 1000 bulan tu? Lebih kurang 83 tahun. Lai umur awak 83 tahun gaknya? Jarang. Leo nak sampai 83 tahun ibu-ibu. Tapi berdorong leh. Ya, mana umur pendek tapi sehat meninggal. Daripada umur panjang sakit-sakit terus baru meninggal. Ibu, itu payah milih Ustaz. Umur pendek tapi copek, lo meninggal. Umur panjang tapi sakit-sakit lo. Sakit itu adalah berkah. Kalau awak sakit, dosa awak dikurangi oleh Allah. Ya, aso-aso badan awak ibu-ibu, aku selama hidup kuno pernah ku sakit. Tanyo badan awak, kali awak pernah sakit selama hidup, tanyokan sayang Tuhan ku aku gak ayo. Ini salah satu tanu Tuhan tu sayang ku awak pernah sakit. Ikono pernah sakit no. Ya. Pernah wak sakit. Sakit kau apa guna? Menghilangkan dosa kita. Kalau banyak-banyak dosa awak sakit, hilang dosa. Ya, karena apa? Ketika awak sakit, tokonang Tuhan. Ya Allah, ikut kalau sehat bosu, poi masoji gune, bersedekah gune, berimpak gune, sehat haram lain. Lupa. Ya. Kalau ketika sakit tu kau sadu untuk konang lewat. Lain nampak uang menengok awak aku, yo minta maaf yo sama salah kesalahan selama itu. Kau pendek umur gak kone. Kalau ketika sakit, ketika sehat, nah buadu, ya bodoh balik ya. Maka oleh sebab itu ibu-ibu pergunakan sehat sebelum datang sakit. Kalaulah sakit awak nalaya pula nak ni. Puasa kau lagi itu pula. Ketika awak sehat kita lakukan puasa. Berubahlah kita di bulan Ramadan, tapi jangan hanya sekedar di bulan Ramadan saja. Jelas ibu? Awak santai sama ya. Karena nalai pakai hidangan kono. Pokoknya pagi kau sampai siang. Ya, setuju? Setuju. Kali ini dari pagi sampai siang, pagi terus, gitu ya. Ya. Yang ketiga. 5 minit lain. Sebenarnya 5 kok yang ketiga kok. Yang ketiga,
seseorang yang masuk di bulan suci Ramadan, celaka kata Nabi, hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Solat tidak, sedekah tidak, apalagi mau ngecek-ngecek uang lancar. Oh, kiki digolak belakang. Ya. Karena apa? Karena hanya menahan lapar dan dahaga. Maka kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak orang yang melakukan puasa, namun tidak ada baginya pahala puasa illal ju'i wal atas, kecuali hanya sekedar menahan lapar dan litak saja. Lotih wak dek litak, lotih dek auh, tapi awak inolai mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Yang pertama, kita tidak bisa menjaga yang membatalkan puasa. Di siko ku sampaikan potang ibu-ibu, jangan awak menggosok gigi setelah tergelincir matahari. Tahu tergelincir matahari? Setelah zuhur. Makruh hukumnya bagi kita menggosok gigi setelah tergelincir matahari. Apa sebabnya? Manih meko tu. Ya nah. Manih Pepsodent kau. Masuk air ke dalam mulut, berkumur-kumur kita. Tahu-tahu melewati kerongkongan. Bagaimana ibu-ibu? Batal tak puasa? Batal? Batal lah. Apalagi banyak. Ya? Oh, lu Nabi boleh hai. Pepsodent dalam muncul leh. Kumu-kumu lah balik. Nek mani hai kan. Batal puasa kita. Makanya makruh supaya apa? Jangan sampai membatalkan puasa kita. Kalau puasa kita sudah batal, kita tetap melaksanakan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Kita tidak mendapatkan pahala. Kita puasa tapi kita tak solat. Baik, uang modal TV bu. Mana uangnya? Nah, puasa tapi tak solat. Kalau menurut pendapat ulama yang lain, itu sama dengan awak berpakaian. Pakai baju tapi tak pakai celana. Pakai celana tapi tak pakai baju. Tapi yang nyatanya Bapak dan Ibu, orang yang tidak melaksanakan salat, ketahuilah bahwa yang pertama sekali dihisap nanti di akhirat adalah salat. Somayang tu dulu yang dipertanyakan, sudah itu bau puasa, bau zakat, bau haji, bau impak dan segala macamnya. Solat yang pertama sekali dihitung. Kalau solat kita tidak terhitung, kita tak solat, bagaimana mau menghitung yang lain? Satu lain, langsung dua ketiga sampai susah. Maka solat terlebih dahulu, utamakan solat. Karena solat ini adalah kewajiban kita, maka solat kita utamakan. Kalau awak musafir dalam keadaan puasa, boleh no berbuka? Boleh. Tapi kalau solat Bapak dan Ibu, coba. Barang siapa yang melaksanakan solat dalam keadaan berdiri,
tapi dia tidak sanggup untuk melaksanakan dalam keadaan berdiri, maka dia boleh duduk. Boleh duduk. Kalau dia tak sanggup melaksanakan solat dalam keadaan duduk, maka lakukanlah dalam keadaan berbaring. Kalau tak sanggup dalam keadaan berbaring, lakukanlah dengan gerakan-gerakan saja sedang keadaan berbaring tersebut. Allahu Akbar. Allah. Mantu samia itu nah. Ya. Kalau tak sanggup dengan isyarat mantu. Ya. Kalau tak sanggup dengan hati, tak sanggup juga, takbirkan 4 kali. Coba kan? Namun solat itu wajib. Kecuali ibu-ibu yang berhalangan. Itulah korehnya solat. Tapi kalau puasa, kalau kamu tak sanggup puasa karena dalam keadaan sakit yang ada harapan sembuh, boleh kamu tidak berpuasa, tapi ganti pada hari yang lain. Kalau kamu tak sanggup berpuasa dalam keadaan perjalanan yang jauh, boleh kamu tinggalkan puasa, tapi ganti pada hari yang lain. Jika kamu tidak sanggup melaksanakan puasa karena sakit dan tidak ada harapan sembuh, maka boleh kamu tinggalkan puasa dan boleh diganti dengan fidyah. Kalau kamu dalam keadaan tidak sanggup melaksanakan puasa karena kamu sudah tua memang tak sanggup melakukannya, boleh ganti dengan fidyah. Boleh. Tapi kalau solat tak boleh kita ganti-ganti. Maka kalau orang puasa tapi tak solat, maka nanti akan diperhitungkan yang pertama sekali adalah solat. Paham ibu? Ikut lain monong nampak dek kok. Apa aja enggak? Ya, lah tekan tuh. Kalau lah tekan tuh sampai di siku samialah dulu. Ya, 3 kok kaji awak dulu. Orang yang celaka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama orang yang menganggap bulan puasa itu sebagaimana bulan biasa. Yang kedua, orang yang berubah ketika bulan Ramadan, tetapi di luar Ramadan dia tidak melaksanakan ibadah. Yang ketiga, orang yang melakukan puasa tapi hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, apa yang kusampaikan kok awak tidak termasuk ke dalam golongan itu. Amin. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi awak. Karena awak masih banyak aktivitas lain, ibu-ibu mungkin nak memorosi piang bagai di rumah, apa-apa nak melaksanakan aktivitas di pagi hari, karena beko menyolang siang beko nolok tolok dengan, itu lebih wajib. Tapi ketahuilah, berkumpul seperti ini pahalanya di sisi Allah sangat besar. Jadi ibu-ibu jangan awak patah semangat untuk GSSB kok. Biar poi ko pasi amah bisu, biar poi ko 2 apa ya awak, asalkan nak pak camat ko mau awak. Nah, kalau jalan kaki no tolok tu kan. Biar pakai ambulan nengapu no. Ya, aku kalau kosong motor L300 tu nak ko mau ibu-ibunya. Tapi kodok ku tengok mano jamaah yang kena onak ikut poi pasi amah. Kadang motorku kosong ibu. Kadang bertiga kami nyo, kadang bompek. Kodok tu yang jamaah dari pasar menunggu ke bawah, ya. Jadi yang punya motor, yang punya kendaraan, moh awak sama-sama ajak jamaah awak, ya. Jangan awak patah semangat, puai awak, puai itu berkah tu ibu, ya. Mudah-mudahan apa yang kusampaikan bermanfaat dan marilah kita tutup dengan membaca doa diawali pembacaan Ummul Al-Quran Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana mu'asiran fayasirhu wa in kana haraman fatahirhu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmatan wal maghfiratan wa taufiqan wal hidayatan ala ahlil majlis ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.